Dari kesempatannya Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi semua. Namo Buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Pemakas katur ida sang sampun beragam jati ida ratu selinggih sane dahat suciang lan mustika yang kita ketua, para wakil ketua dan seluruh anggota DPR Badung yang sangat saya hormati, unsur Forum Koordinasi Daerah yang hadir pada hari ini juga sangat saya hormati, PJ Sekda bersama Asisten dan seluruh jajaran perangkat daerah dan Badung yang sama-sama saya hormati, para pimpinan CPPK yang hadir juga saya hormati, Ketua KPU Bawaslu bersama seluruh anggota yang saya hormati juga, pimpinan pusat daerah yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin sekalian yang hadir pada hari ini juga saya hormati, staf ahli fraksi, staf ahli DPRD juga saya menghormati, rekan-rekan wartawan yang saya banggakan. Tentu hari ini adalah hari yang sangat berbahagia bagi kita semua. Tidak sebatas kebahagiaan itu hanya tercurahkan pada hati Ibu Nuh Putu Soekarini yang pada hari setelah diresmikan pengangkatannya sebagai pengganti antar waktu anggota DPR Badung periode tahun 2024-2029. Karena itu saya atas nama pribadi dan juga atas nama pemerintah Kota Badung serta seluruh masyarakat Kota Badung mengucapkan selamat kepada Bu Nuh Putu Soekarini. Di mana beliau ya? Saya nggak dapat melihat. Oh, di sudut Ibu. Selamat Bu atas diangkat dan resmikannya kembali sebagai anggota DPRD yang terhormat ini. Selamat kembali berdedikasi buat pemerintahan dan masyarakat Kabupaten Badung ini. Karena itu izinkan saya untuk mengungkapkan kebahagiaan ini dengan sebuah bantuan untuk Bu Soekarini. Karena itu menas cakep ya Bapak Ibu semua. Mahal ini singgah mau belanja di Tragia. Usap merupakan sangkep patulnya juga pantul ke Karangmaru gitu. Sambil ngantos ima di mebakti ke Luwatu. Bu Soekarini bengah dan rasa berbahagia sampun dados DPRD pengganti antar waktu. Ya itulah sejatinya kita berbahagia betul. Bukan hanya Bu Soekarini saja berbahagia, tapi kita sejatinya berbahagia. Apa yang membuat kita berbahagia pada hari ini antara kami di pemerintah daerah dan DPRD Badung tidak lain adalah karena kita hari ini telah mampu melaksanakan apa yang kita sebut, kita melaksanakan kewajiban konstitusional kita, bahwa dalam aturan perundang-undangan setiap anggota DPRD yang berhenti apapun dasar latar belakangnya itu, kemudian DPRD itu wajib hukumnya untuk melakukan pengganti antar waktu atas usulan partai politik asal dari anggota tersebut. Itu yang membuat kebahagiaan kita, karena hari ini kita dalam bulan cepat DPRD dan Badung telah melaksanakan kewajiban konstitusional itu, dan pengangkatan peresmian itu juga kami hadiri bersama-sama. Dan itu artinya yang membuat kita berbahagia juga adalah bahwa kita akan semakin mampu untuk melaksanakan fungsi tugas kewajiban kewenangan kita bersama-sama sebagai unsur pemerintahan daerah itu sendiri. Dan kita sadar bahwa satu anggota DPRD Badung itu akan menentukan arti penting dari nasib masyarakat dan pembangunan di Badung itu. Jangankan 45 orang, satu orang anggota DPRD itu akan memberikan peran dan arti penting bagi kemajuan kesejahteraan masyarakat Badung dan
kemajuan pembangunan di Badung itu. Artinya ketika kita tidak melaksanakan kewajiban konstitusional, artinya juga ketika penggantian antara waktu ini diberikan waktu terlalu lama, maka percepatan kita untuk mencapai kesejahteraan dan percepatan bangun Badung ini juga akan dapat kita laksanakan. Dan itulah sebagai wujud kebahagiaan kita bersama. Karena demikian, kami atas nama pemerintah Kabupaten Badung ini mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Ketua, Pak Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPR Badung sekali lagi yang telah melaksanakan kewajiban konstitusional ini dengan sebaik-baiknya dan juga sudah dilakukan dengan secepat-cepatnya. Bapak Ibu semua, sudah kita pahami bersama bahwa sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 23 2004, bahwa sejatinya kita ini sudah disebut diposisikan sebagai komponen besar. Konstruksi dari bangunan rumah disebut dengan pemerintahan daerah itu sendiri. Di bangun rumah yang kita sebut dengan pemerintahan daerah itu, dua unsur lembaga ini, antara kami pemerintah dengan DPR Badung ini, kita disebut sebagai unsur konstruksi besar dan sangat kuat. Karena demikian, kalau kita ingin mewujudkan bahwa rumah besar yang kita sebut dalam pemerintah daerah ini akan menjadi kuat, maka masing-masing unsur ini pun, yaitu konstruksi lembaga legislatif daerah Badung dan kami konstruksi sebagai bagian konstruksi pemerintah daerah, harus sama-sama memperkuat diri dan saling memberikan perkuatan. Artinya bahwa bangun rumah pemerintahan daerah itu tidak boleh diperkuat oleh satu unsur, tapi semua unsur pemerintah daerah dan DPRD harus sama-sama memperkuat diri dan saling memberikan perkuatan yang kita sebut membangun sinergitas itu sendiri. Apabila kita tidak mampu untuk membangun, menjaga, mengawal rumah besar pemerintahan daerah itu dengan cara sinergitas, berarti kita sudah akan dapat bayangkan dan kita dapat pahami dan kita sudah sadari bahwa bangun rumah kita pemerintahan daerah itu akan lumpuh dan dia tidak memberikan kekuatan. Saya demikian Bapak Ibu semua, kami atas nama pemerintah daerah pada sempat ini senantiasa tidak pernah henti-hentinya. Mari kita bersama-sama untuk membangun sinergitas dalam menjaga dan mengawal dan mengamankan rumah besar yang kita sebut dalam pemerintahan daerah. Karena demikian Bapak Ibu semua, maka kita tahu juga bahwa peran kita sekarang sudah bergeser dari peralihan zaman, dari Orde Baru, dari reformasi dan sampai sekarang yang disebut dengan zaman sudah kepada modernisasi. Peran DPRD ketika zaman Orde Baru itu lebih diposisikan sebagai peran yang hanya mengikuti dari kebijakan-kebijakan pemerintah, sehingga pada saat itu dapat dikatakan bahwa konstruksi yang terbangun dalam penyelenggaraan pemerintah daerah itu, konstruksi yang terkuat adalah ada di konstruksi pemerintah daerah, sehingga waktu itu akan disebut dengan eksekutif happy pada zaman itu, karena kekuasaan itu terpenuh dominan ada pada sisi pemerintah, sehingga eksekutif itu juga happy itu juga pada dulu zaman itu disebut dengan eksekutif powerful ketika itu. Tapi seiring dan perubahan zaman, ada zaman reformasi, pada tahun 99 agak bergeser lagi, terkesan bahwa legislatif yang memiliki dominasi dalam pengarah pemerintah ketika itu, sejak tahun 99 sampai tahun 2000-an itu, sehingga karena demikian bahwa legislatiflah yang dominan mengendalikan soal pemerintahan, rumah besar pemerintahan itu terbukti dengan apa, bahwa legislatif itu ketika itu bisa untuk memaksukan pimpinan daerah ketika itu. Kontrol yang begitu kuat, masif dan power pada itu terjadi. Tampaknya kondisi itu juga tidak menguntungkan, tidak membuat bagus buat stabilitas dan kondisivitas pelanggaran pemerintah daerah. Maka posisi eksekutif happy yang dulu pada zaman Orde Baru atau eksekutif powerful, dan ketika awal reformasi kondisi yang disebut dengan legislatif powerful atau legislatif happy
kita juga sudah sadari bahwa kondisi itu tidak menguntungkan buat pembangunan pelanggaran pemerintah daerah. Maka di era sekarang ini posisi kita berdua itu sudah berubah, tetapi posisi peran kita sudah berubah. Tidak ada lagi eksekutif happy, tidak ada lagi eksekutif powerful, tidak ada lagi legislatif powerful, legislatif happy, tetapi posisi kita dalam posisi check and balances itu sendiri. Dan itu peran yang kita lakukan sekarang. Maka demikian, mau tidak mau, kita sekarang ini peran check and balances ini antara pemerintah daerah sebagai lembaga eksekutif dan DPRD sebagai legislatif daerah harus melaksanakan peran check and balances ini dengan sebaik-baiknya, dengan dinamika yang stabil, dengan dinamika yang kondusif. Karena peran kita check and balances itu, kita sama-sama memberikan satu kontrol, baik itu pada lembaga kita sendiri dan juga antar lembaga, antar struktur legislatif dan legislatif juga sudah diberikan wewenang untuk itu sebagai lembaga kontrol. Daerah juga harus memberikan cek. Tetapi cek inilah dilakukan dalam konsep balances secara seimbang. Nah, prinsip keseimbangan inilah yang harus kita bangun dalam membangun menjaga konsumsi yang tadi dikatakan pemerintahan rumah besar kita sebut pemerintahan daerah. Nah, kalau kita ingin membangun cek sistem dan pola check and balances dengan baik, berarti antara eksekutif dengan legislatif itu DPRD, demikian juga antara DPRD dan eksekutif dalam hal melaksanakan fungsi tugasnya harus membangun relasi konstruktif, saya katakan harus membangun relasi konstruktif. Jadi kalau relasi yang dibangun adalah relasi yang terbalik, relasi destruktif, maka di situ kita juga tidak bisa memperkokoh bangun rumah besar kita pelanggaran pemerintah. Maka demikian Bapak Ibu semua, yang kedua ajakan kami sebagai unsur pemerintah daerah kesempatan ini, mari kita bangun relasi yang konstruktif dalam pelanggaran pemerintahan daerah, dan mari kita hindari bangun relasi yang destruktif. Karena bangunan destruktif itu tidak akan memberikan nilai manfaat bagi kondusivitas penyelenggaraan pemerintah dan juga tidak akan memberikan kondusivitas bagi kehidupan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Bapak Ibu yang semua, kita sadari bahwa yang menjadi kendala kita dalam membangun relasi yang konstruktif itulah karena ada pola-pola pendekatan kita yang berbeda, yang dasarnya fungsi tugas kita sesuai dengan kewenangan, dan pola-pola pendekatan kita dalam melaksanakan fungsi tugas di masing-masing itulah perlu ada satu pemahaman, kesepahaman kita bersama, karena pola pendekatan kita dalam melaksanakan tugas itu yang berbeda-beda, dan kadang berbeda pendekatan kita inilah yang perlu kita selaraskan. Kita perlu selaraskan sehingga demikian Bapak Ibu semua, dapat saya katakan pada kesempatan ini, kita ini tidak hanya akan butuh selaras dan sama dalam mewujudkan political will kita. Kita tidak cukup dalam membuat kebijakan pemerintah kita saja, tidak ada cukup kesamaan kita, selaras kita dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang kita sebut dengan political will saja. Tetapi kita juga harus selaras, saling memahami soal yang disebut dengan political teknikalnya, menjalankan teknik dalam pelanggaran kebijakan itu sendiri. Itulah yang membedakan kita. Sehingga kemudian dalam membedakan ini kita sering tidak mampu menjelaskan, kita tidak mampu membangun kesepahaman. Yang membedakan kita adalah kalau eksekutif pemerintah daerah, dia pendekatannya pendekatan birokratis dan teknokratis. Dia pendekatan birokratis dan teknokratis. Sedangkan DPRD sebagai lembaga legislasi adalah pendekatan dominan adalah pendekatan politis. Pendekat politis. Wajar DPRD itu menggunakan pendekat politis karena dia adalah lembaga perwakilan, maka sebut Dewan Perwakilan Rakyat. Karena perwakilan itu ada yang mewakili, ada yang terwakili.
Dan dalam konteks pelanggaran pemerintah, DPRD itu kan ada dua konsep teori dinyatakan. Pertama adalah dia menggunakan teori pendekatan kebebasan, dan ada pendekatan teori instrumen mandat. Inilah yang sering kita tidak pahami untuk mewujudkan satu kesepahaman itu sendiri. Jadi pendekatan antara kita, eksekutif dengan legislatif itu berbeda. Eksekutif itu birokratis, dan legislatif itu tadi pendekatan yang dan teorinya teori kebebasan, dia teori mandat. Nah, antara dua pendekatan ini harus kita selaraskan dalam membangun pemerintahan daerah. Dan yang ketiga, harapan kami sebagai pemerintah daerah, Bapak Ibu semua, anggota DPD yang terhormat, mari kita bangun kesepahaman, keselarasan kita dalam menggunakan pola pendekatan kita dalam mengadakan konsep-konsep pelanggaran pemerintahan itu sendiri. Mudah-mudahan ke depan dengan semangat yang baru dari anggota DPD baru periode 2024 ini dan 2029 nanti, kita bisa membangun kondisi-kondisi yang dapat saya sampaikan tadi, dan mudah-mudahan dan itu juga kita bisa melaksanakan fungsi dan terus kita dengan sebaik-baiknya. Jadi barangkali itu yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Sekali selamat pada Bu Luputu atas pengangkatan peresmiannya, dan mari kita bersama-sama melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu semua, demikian dapat saya sampaikan. Apabila ada yang tidak berkenan, saya lupa mohon maaf. Om Santi Om. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, rahayu. Terima kasih.